Sugeng prasaja ing gesang. Jika saya di sini tidak banyak apa yang harus dipikirkan, urip kuwi mung saderma. Artinya hidup ini sesungguhnya sangat sederhana. Jika kita bisa tanpa banyak yang dipikirkan, maka hidup lebih damai. Tapi memang tidak mudah. Kita selalu mencari dan mencari, berpikir dan berpikir. Bahkan kadang-kadang menjadikan hidup ini menjadi sangat berat dan menjadi sangat sulit. Nah, maka dari mana lalu kesulitan? Hidup terasa berat. Tidak lain, faktor yang sangat berpengaruh adalah dari pikiran kita. Ketika kita bisa berpikir sederhana, bisa menerima cara yang sederhana, tidak banyak menuntut, tidak banyak keinginan, setidaknya diamati keinginan itu, dikurangi berbagai bentuk keinginan itu. Maka ketika demikian, hidup terasa lebih damai. Nah, maka jika seseorang bisa berlatih, bisa belajar, bisa menggali di dalam diri kita yang dalam, maka memungkinkan seseorang untuk menemukan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang lebih tentram, kehidupan yang damai. Pikiran seseorang, pikiran kita selalu mengembara. Berpikir ini, berpikir itu. Menjadi kondisi menginginkan ini, menginginkan itu. Dan yang lebih parah lagi, menuntut ini, menuntut itu. Nah, pada saat pikiran kita seperti itu, sudah barang tentu menjadi nuansa yang suasana hati yang terasa panas, terasa penuh dengan harapan yang kadang-kadang membuat diri ini terus terangsang untuk hal-hal yang harus dikejar, harus dicapai. Nah, padahal hidup ini sesungguhnya kita cukup menjalani. Kita harus melihat dengan berbagai sudut. Jikalau kita hanya melihat hidup kita dari satu sudut tertentu, maka dari sana hidup bisa terasa sulit. Tetapi bila kita bisa melihat dari berbagai sisi kehidupan, dari berbagai dimensi, maka boleh jadi orang bisa menemukan sesuatu yang
lebih mendamaikan, menenteramkan, dan membahagiakan. Bagaimana contohnya ketika seseorang melihat dari satu segi, satu sudut? Jikalau seseorang berpikir bahwa hidup ini baru akan bahagia kalau kita berkelimpahan harta. Satu contoh, kita hanya berpikir yang ada dalam pikiran kita. Orang akan bahagia kalau sudah punya berlimpah harta. Atau hartanya sangat banyak. Dari dasar pemikiran yang demikian, apa yang terjadi? Maka seseorang, apapun yang dipikirkan adalah bagaimana saya memperoleh harta. Di mana harta bisa saya peroleh? Setiap waktu dia akan berpikir harta, harta, harta. Dalam keadaan demikian, bisa jadi karena yang tertampak hidup adalah itu yang paling penting, harta, maka seseorang bisa menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh harta. Nah, sehingga seseorang bisa saja berbuat kejahatan, bisa berbuat keburukan, karena dia berprinsip semakin banyak harta yang dia raih, semakin bahagia. Dia berangkat pagi bisa pulang malam. Dia bisa rela mencederai teman sahabatnya karena harta. Kemudian dia bisa terjebak persoalan-persoalan dengan teman, dengan saudara. Karena dia melihat yang terpenting adalah harta. Nah, boleh kita merenung, apakah demikian sebenarnya kebahagiaan? Apakah demikian sebenarnya ketentraman? Tidak terlepas dia dari pikiran harta, boleh jadi dia tidak terlepas dari apa yang membelit dirinya. Kadang-kadang orang yang demikian tiba-tiba harus menghindar dengan temannya. Harus dikejar kadang-kadang oleh orang-orang yang merasa tertipu dan sebagainya. Bahkan bisa orang kadang-kadang mengejar kekayaan itu akhirnya harus berurusan dengan mereka yang berwajib. Nah, demikianlah pikiran yang menjadi terus terangsang, pikiran yang panas, bukanlah ketenteraman. Tetapi dalam hal ini, maka kita harus lebih luas melihat kehidupan ini. Bukan satu arah saja. Yang membuat kita bahagia bukan semata-mata karena harta semata. Harta memang bagian penopang hidup kita. Tapi itu satu bagian penopang. Karena kalau kita sama sekali tidak punya harta, tidak punya materi, tentu kita sulit dalam menjalani hidup ini. Karena kita perlu tempat tinggal, kita perlu makan, dan lain-lainnya. Namun demikian, pikiran bahwa harta itu adalah yang paling membahagiakan, ini kiranya tidak sepenuhnya tepat. Tapi bagaimana kita melihat harta sebagai kebutuhan, tapi bukan penentu daripada kebahagiaan seseorang. Nah, ketika dalam kesendirian,
kita boleh merenung, boleh kita berpikir yang mendalam. Memang ketika kita bisa menerima, walaupun mungkin tidak banyak harta, yang penting makanan ada, tempat berteduh ada, semua kebutuhan dasar ini katakanlah terdukung. Itu sudah bagian cukup dalam hidup kita. Walaupun tidak punya berbagai fasilitas yang mewah. Jikalau seseorang kemudian menganggap itu adalah, dipikirkan itu sebagai sesuatu yang cukup, maka itu menjadi cukup. Tetapi walaupun berlimpah harta, berkedudukan yang tinggi, ketika dipikirkan itu tidak cukup, maka menjadi apa yang ada itu memang menjadi tidak cukup. Jadi inilah pentingnya kita mengenali pikiran kita sendiri. Kalau kita mengenali pikiran kita sendiri, kita bisa mengenali kemauan kita. Nah, maka pikiran ini yang kadang membuat orang menjadi menderita. Dan pikiran ini pula yang sebenarnya bisa membuat seseorang lebih bahagia. Di saat kita bisa sendiri, di saat kita tidak banyak harus dengan hiburan-hiburan, maka yang banyak kita lakukan berbicara dengan pikiran kita sendiri. Dari perbincangan pikiran kita bisa tanya, "Hei pikiran, kamu sedang apa? Hei pikiran, kamu sedang ngajak apa?" Nah, oh iya, tidak usahlah saya banyak pikiran. Pada saat kita, yang penting, saya sedang duduk, saya sedang rileks, saya sedang menikmati dan merasakan tubuh. Begitupun di sana juga ada kebahagiaan. Di sana ada kedamaian. Nah, ini kita mencoba untuk melihat kehidupan kita dengan cara yang sederhana, agar kita tidak selalu dikejar atau tidak selalu mengejar. Karena apa yang akan datang itu sesuatu yang tidak harus kita pikirkan, yang sangat berat. Juga kita tidak perlu selalu mengingat masa lalu. Dalam hal ini kita bisa bertanya, berdialog dengan pikiran, sedang apa pikiranku? Nah, mau ajak kemana pikiranku? Maunya apa? Nah, maka dengan berdialog demikian, kemudian kita tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ketika kita bisa hidup di saat ini, lebih membantu hidup kita lebih tentram.
Karena saat inilah saat yang penting. Kalau saat ini kita tepat, benar, maka berikutnya lebih benar. Tapi jikalau saat ini kita posisinya tidak tepat, tidak benar, berikutnya bisa menyengsarakan. Membuat benar saat ini, membuat diri kita lebih baik saat ini adalah satu cara yang penting. Maka ketika kita jalani hidup demikian, hidup tidak terlalu terasa berat. Dan ini semua bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa diraih oleh siapa saja. Jadi hidup yang boleh dikatakan dalam ungkapan Jawa, hidup urip kuwi mung sak dermo. Artinya hidup itu sekedar kita jalani. Jadi ketika kita banyak tumbuh dan terjaga dengan pikiran penuh syukur, pikiran yang diikuti penerimaan, nrimo ing pandum. Ketika ini kita upayakan, lebih banyak atau menjadikan kita lebih baik. Jadi, agar kita bisa nrimo ing pandum, kita bisa menerima hidup itu mung sak dermo, kita perlu berpikir yang sederhana, yang saat ini, dan tidak mau berpikir hanya dari satu sudut pandang. Harta, kekayaan hanyalah penopang saja. Kedudukan di masyarakat hanyalah penopang saja. Begitu pula kehidupan yang lain. Kebetulan seperti saya tidak berkeluarga, jadi saya tidak banyak memikirkan keluarga. Karena dulu terpikir, iya, berkeluarga juga bukan jaminan orang bahagia. Akhirnya menjadi salah satu pilihan mengambil langkah hidup demikian. Jadi kebahagiaan itu bisa kita raih, ketentraman itu kita raih ketika kita bisa berpikir yang luas, kemudian kita bisa menerima keberadaan ini sebagaimana adanya, kita jalani kehidupan ini yang membaikkan untuk diri sendiri, membaikkan untuk lingkungan kita, dan membaikkan untuk yang lain. Menahan diri dari semua keinginan yang cenderung ingin kita capai. Kalau berbicara keinginan, memang tidak ada habisnya. Kemauan ini tidak ada habisnya. Maka kemauan ini kita perlu seleksi. Kita harus selektif dengan kemauan, dengan keinginan. Oh, kemauan saya ini berguna tidak untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Kalau keinginan kita baik untuk diri sendiri saja, nah maka itu bisa menjadi masalah. Kalau keinginan kita hanya baik saja untuk keluarga saja, ini bisa menjadi masalah. Tapi setelah kita renungkan, oh kemauan ini baik kok.
Nah, tidak menimbulkan hal-hal yang buruk di tengah-tengah orang banyak, juga tidak menimbulkan hal yang buruk bagi keluarga, bagi diri sendiri. Maka kemauan yang demikian adalah kemauan yang kita saring. Kita saring melalui apa? Kita saring melalui pikiran kita. Maka berpikir ini penting. Kemudian berpikir yang benar ini adalah salah satu cara agar membuat kehidupan kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Semoga renungan, perbincangan kita dalam kesempatan ini menjadi satu alternatif di dalam kita belajar, di dalam kita bersama-sama sinau untuk menuju pada hal-hal yang baik, pada sesuatu yang meluhurkan dalam kehidupan kita. Sugeng prasaja ing gesang. Nuwun.